Selamat bergabung kawan-kawan di channel Desa Tuber. Ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber, bagaimana mendampingi Badan Permusyawaratan Desa. Kali ini video ini akan menampakkan satu refleksi perjalanan ketika kami mendampingi Badan Permusyawaratan Desa di Subang. Ketika teman-teman pendamping desa atau Badan Permusyawaratan Desa hendak menyelenggarakan semacam bimbingan teknis, atau kami lebih suka menyebutnya sebagai pendidikan dan pembelajaran untuk PPD, ada beberapa sesi yang bisa dilakukan. Pelaksanaan BIMTEK atau pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran untuk PPD itu biasanya berlangsung minimal itu 3 hari, 3 hari 2 malam, atau kalau memang ada satu pertimbangan alokasi waktu dan uang yang terbatas, maka bisa dilakukan hanya 2 hari 1 malam. Pada hari pertama full terselenggara mulai pagi sampai malam hari, kemudian hari kedua mulai pagi sampai dengan sore hari. Metodenya bermacam-macam, menggabungkan antara sesi diskusi, kemudian presentasi atas diskusi kelompok, dan diakhiri dengan sidang pleno untuk merencanakan rencana-rencana inovasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sesi pertama, Anda bisa menyelenggarakan diskusi yang bertemakan BPD dan demokrasi asli di desa. Tampakkan perbedaan antara BPD yang dulunya disebut sebagai Badan Perwakilan Desa seolah-olah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menggunakan kata kunci perwakilan. Tetapi setelah Undang-Undang Desa, pemahaman tentang Badan Permusyawaratan Desa lebih mengemuka dibandingkan dengan Badan Perwakilan Desa. Kata kunci ini mengakhiri satu pola institusi demokrasi di desa yang terbedakan dengan institusi demokrasi di panggung parlemen. Jadi BPD dengan DPR jangan disamakan. Paradigma demokrasinya berbeda, yang satu demokrasi permusyawaratan, yang satu demokrasi perwakilan. Demokrasi permusyawaratan itu menonjolkan aspek musyawarah mufakat, sedangkan demokrasi perwakilan membuka dirinya untuk melakukan kontestasi kekuasaan di ruang parlemen. Sesi 1 ini, tema diskusi BPD dan demokrasi asli, sebaiknya membahas bagaimana kondisi BPD di lapangan. Jadi Anda persilahkan satu persatu perwakilan dari BPD, atau kalau pesertanya terbatas semuanya berhak untuk berbicara, menceritakan kondisi BPD di lapangan. Contohnya misalnya bagaimana hubungan BPD dengan kepala desa, apakah hubungannya konfrontatif, apakah hubungannya diam-diam saja karena mungkin sudah dapat bagian satu sama lain, atau justru terjadi check and balances, sebagaimana kita mengikuti tipe-tipe BPD. Kalau melihat kinerja Kades bagus ya dia dukung, kalau kurang ya dia kritik. Pada sesi kedua, Anda bisa melakukan brainstorming kondisi BPD di lapangan dibandingkan dengan kondisi-kondisi ideal dalam Undang-Undang Desa. Dalam sesi 1 Anda sudah bisa meringkas beberapa hal tentang kondisi BPD di lapangan, entah itu oposisi, entah itu check and balances, entah itu kemudian ada tipe lain saling diam-diam saja karena sudah mendapatkan bagian satu sama lain misalnya, atau karena kekerabatan yang membuat ewuh pakewuh. Itu semuanya dibandingkan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BPD. Anda bisa menelusuri lagi pola-pola tipe-tipe normatif BPD dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, sampai dengan Permendagri 110 tahun 2018 tentang BPD. Ini sebagai contoh, masing-masing perwakilan dari BPD, ini dari Subang Utara misalnya, yang lebih bertipe desa-desanya ini berkedudukan di pantai atau tipe desa pesisir. Kemudian ada juga yang Subang bagian tengah, misalnya persawahan dan selatan, pegunungan, itu menyampaikan kondisi-kondisi konfliktual yang dialami. Menyampaikan juga kondisi disharmoni, bagaimana disharmoni ini terjadi antara kepala desa dengan BPD dan berujung pada peluang membangun hubungan komunikatif antara kepala desa dengan BPD.
Anda kemudian membawa hasil-hasil diskusi yang konfliktual, tipe-tipe disharmoni, kemudian tipe-tipe hubungan komunikatif itu menuju pada penguatan 3 fungsi BPD. Ini semacam menumbuhkan kesadaran ada 3 fungsi BPD sebagai badan permusyawaratan desa yang mengusung agenda permusyawaratan atau demokrasi asli. Yang pertama, bagaimana BPD bisa melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Hal semacam ini tentu tidak bisa dibahas dalam waktu singkat, seperti membahas tentang teknik bahasa hukum. Itu tidak mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari, karena ada background keilmuan hukum yang harus dikuasai. Tetapi bagaimana BPD itu mempunyai cara bertanya, daftar-daftar pertanyaan yang bisa disusun secara kritis, yang boleh ditujukan kepada rancangan peraturan desa. Pembahasan dan penyepakatan raperdes bersama Kades ini nanti ada satu matriks sendiri seperti diatur dalam lampiran Permendagri 110. Jadi Permendagri 110 tahun 2018 itu mempunyai tipe-tipe ideal yang membuat BPD harus bekerja agak teknokratik gitu ya. Jadi dia akan membuat matriks rancangan peraturan desa yang diusulkan, diusung oleh BPD itu apa saja dan seterusnya. Tentu hal ini membutuhkan perubahan sikap, perubahan perilaku, dan beberapa perubahan cara pandang antara BPD dengan pemerintah desa. Perubahannya selama ini kan semua yang mengerjakan cenderung perangkat desa gitu ya, atau pemerintah desa, tapi sekarang BPD bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian fungsi yang kedua, Anda bisa menayangkan bagaimana cara menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Di sini diperlukan kemampuan untuk fasilitasi. Jadi BPD bisa saja melakukan kunjungan ke desa-desa, BPD melakukan kunjungan ke wilayah desa setempat atau dusun-dusun setempat atau bagian dari nagari dan seterusnya, bagian dari kampung, untuk bisa menyerap aspirasi. Bagaimana sih cara BPD menemui organisasi kemasyarakatan di desa, bagaimana BPD bisa menemukan persoalan tentang distribusi air yang ketika desa mengalami kekeringan, atau mungkin bagaimana BPD menyikapi ada temuan atau keluhan gitu, beras dari bantuan pemerintah cenderung beras berkutu, tidak bermutu. Bagaimana kemudian program masuk desa itu cenderung tidak bisa mengakomodasi petani-petani yang sudah menghasilkan beras terbaik di desa. BPD bisa melakukan fungsi itu, menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Kemudian yang ketiga, yang ini juga cukup rawan, yaitu fungsi BPD untuk mengawasi kinerja kepala desa. Seperti tipe apa kepala desa yang memang korup, kepala desa yang memang cenderung bermain di wilayah becek gitu, konflik kepentingan dan seterusnya. Ada bagusnya bahwa dalam pembahasan ini kita tayangkan satu putusan pengadilan atau yang sudah inkrah van geweest, statusnya adalah sudah keputusannya sudah final gitu, dan menjadi pembelajaran bagi BPD. Dana bergulir misalnya, di situ dinyatakan ada perbuatan yang memang tidak boleh, yaitu menyelenggarakan pertemuan 4 mata, terus uang serah terima bantuan yang secara simbolik ternyata masuk ke kantong pribadi, tidak pernah masuk ke rekening kas desa. Nah, hal-hal semacam ini, mana yang sudah masuk ke ranah pidana, perlu dipelajari oleh BPD sebagai basis kontrol politik terhadap kinerja kepala desa. Lalu juga bagaimana BPD mengajukan solusi-solusi, tidak hanya mengajukan opini bahwa itu melanggar hukum dan seterusnya. Karena nanti pun dalam musdes opini-opini pelanggaran hukum itu hanya sampai pada rekomendasi. BPD tidak masuk ke dalam suatu keputusan yang menyatakan kepala desa bersalah. Karena dalam hukum pidana, hukum kekuasaan negara itu pertimbangan-pertimbangan moral itu kadang-kadang terpisah dari hukum. Yang penting Anda bisa membuktikan atau tidak. Maka BPD harus diselamatkan, jangan terlalu masuk pada konteks menyalahkan kepala desa itu karena tidak kuat pertimbangan hukum pidana, pembuktian dan seterusnya. Oleh karena itu rekomendasinya serahkan saja kepada aparatus penegak hukum atau APH. Tetapi yang paling penting adalah BPD menyelenggarakan satu musyawarah desa untuk membahas pengawasan kinerja kepala desa. Dari situ disajikan poin-poin penting untuk tidak dilakukan oleh kepala desa dan seterusnya. Ini hanya contoh untuk
bisa menguatkan fungsi BPD yang menguasai diskursus hukum, pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi tidak meninggalkan pertimbangan politik berbasis kerakyatan. Kawan-kawan sekalian, Anda bisa juga mendampingi BPD, itu bisa bagaimana menguatkan BPD untuk mampu memberikan catatan atas kinerja kepala desa, menggali cara bersikap, misalnya ini sikap atas hubungan perilaku kepala desa yang tadi saya ceritakan itu kurang etis, atau kategori perilaku-perilaku yang secara etis diduga melakukan maladministrasi atau pelanggaran-pelanggaran administrasi, atau juga mulai mengarah ke kasus pidana. Hal-hal semacam ini perlu dikategorikan, perlu dibahas, jadi diskusi terus menerus. Kemudian bisa juga ini teman-teman mendampingi dengan cara menggali cara BPD menghadapi kepala desa yang anti musyawarah. Misalnya dikit-dikit keputusan sangat personal, maka BPD mengingatkan, mengirim surat misalnya menghadapi kepala desa yang anti musyawarah itu untuk kembali ke real demokrasi desa. Kemudian bisa berlanjut sesinya, yaitu penguatan musyawarah BPD. Ini jarang sekali kami temui BPD melakukan satu kondisi ideal dalam undang-undang desa, yaitu tentang musyawarah BPD. Musyawarah BPD yang diperkuat dengan tatib dan seterusnya, ini perlu menjadi satu institusi demokrasi sebelum pelaksanaan musdes. Musyawarah BPD ini bisa merekatkan hubungan antar BPD sendiri. Beberapa pikiran yang kurang pas, mungkin tidak presisi, tidak tepat, itu bisa ya kurang lebih mulai satu gelombang pikiran. Bisa jadi juga musyawarah BPD ini membahas hal-hal yang perlu disepakati sebelum dibawa ke dalam musyawarah desa. Kawan-kawan sekalian, BPD juga perlu dikuatkan, didampingi. Konteksnya pada kerangka pengawasan kinerja kepala desa. Misalnya bagaimana sih BPD memahami siklus perencanaan desa? Apakah siklus perencanaan desa itu hanya sekedar melakukan perintah dari supra desa? Anda punya program BLT, lakukan. Itu kan program-program perencanaan yang berbasis permintaan dari kekuasaan supra desa. Tapi ada juga misalnya BUMDesa sedang membangun satu tempat kuliner menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari APB desa. Nah, ini siklus perencanaannya sudah tepat atau belum? Konteks perencanaan yang dilakukan oleh BUMDesa yang menggunakan dana dari APB desa sebagai penyertaan modal itu sudah pas atau belum? Sudah tepat belum dengan aspirasi dari masyarakat desa? Kemudian BPD bisa didampingi dalam konteks kerangka pengawasan kinerja Kades sebagai ex officio penasihat BUMDesa pada konteks pelaksanaan dan pelaporan. Jadi apakah pelaksanaan aspek keuangan desa yang sudah mengalir ke BUMDesa itu sesuai dengan aspirasi warga? Kalau kurang, BPD bisa menyajikan beberapa alternatif solusi. Lalu sesi-sesi diskusi ini Anda bisa pecah dalam berbagai diskusi kelompok ya, dan kemudian bisa memberikan ruang bagi partisipan untuk melakukan pleno, dan disitulah masing-masing kelompok bisa memberikan rekomendasi tentang inovasi fungsi BPD khas daerah masing-masing. Kalau dalam contoh di video ini, inovasi fungsi BPD yang khas di Subang. Ada Subang Utara, Subang Tengah, Subang Selatan, dan seterusnya. Kita berlanjut pada sesi akhir, yaitu sesi ketiga. Bagaimana dalam waktu yang relatif singkat, teman-teman BPD ini yang berasal dari beberapa desa yang berkumpul menyelenggarakan entah itu BIMTEK atau pelatihan atau pendidikan dan pembelajaran bisa mulai merumuskan inovasi atas fungsi BPD. Misalnya, awalnya fungsi pengawasan atas kinerja Kades itu terlalu dominan. Misalnya ada jumlah dalam satu kelompok, fokusnya pada pengawasan atas kinerja kepala desa saja. Nah, tapi secara mengejutkan kami melihat hasil diskusi kelompok pada hari kedua telah berhasil merumuskan bobot yang lebih kuat pada fungsi, yaitu mengajukan usulan atau inisiatif rancangan perdes. Pergeseran fokus pada fungsi pengawasan atas kinerja kepala desa yang terlalu kuat kemudian bergeser pada fungsi untuk mengajukan usulan atau inisiatif rancangan perdes, misalnya rancangan perdes untuk tata ruang desa, dengan mengundang beberapa orang, mengundang beberapa
aktivis-aktivis pendamping desa misalnya yang menguasai aspek tata ruang, ini akan mengejutkan sebenarnya. Jadi BPD yang awalnya pada hari pertama sibuk berbicara tentang sikap oposisi, sikap fungsi pengawasan kinerja kepala desa yang terlalu dominan, sehingga lupa ada satu kekuatan yang belum dilakukan, yaitu fungsi usulan atau inisiatif perdes. Kemudian juga ada fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. Pada sesi ketiga ini penajaman-penajaman perlu dilakukan bagaimana BPD itu bisa menampung dan menyalurkan aspirasi warga. Meluas juga pada konteks kerjasama antar desa, meluas juga pada konteks pelestarian adat. Dengan demikian, daftar kegiatan BPD itu cukup beragam, banyak, dan layak diperjuangkan dalam APB Desa. Langkah berikutnya, ketika Anda masuk pada sesi terakhir, silahkan untuk melakukan kesepakatan bagaimana kita terus menggali evidence atau bukti-bukti, fakta-fakta ketika BPD mampu masuk ke basis-basis dusun dan seterusnya. Kemudian daftar program kegiatan yang begitu banyak dari BPD ini bisa diajukan dalam rancangan APB Desa. Saya kira kawan-kawan pendamping desa bisa melakukan advokasi atau pendampingan bagaimana program-program kegiatan BPD yang begitu kompleks ya, mulai dari urusan siklus perencanaan, mereka punya kekuatan untuk melakukan fungsi, pengawasan dan seterusnya. Kemudian mendampingi jangan sampai konflik itu melebar hanya gara-gara ketidaksepahaman. Seni ketaksepahaman ini perlu dilakukan, yaitu melihat jernih pembelajaran putusan pengadilan misalnya yang sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana modus maladministrasi, bagaimana konteks data-data di desa itu informasinya perlu dibuka dan seterusnya. Ini pembelajaran menarik untuk disepakati sebagai rencana inovasi BPD masing-masing di wilayah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam berdesa.